Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Isa Al-Kamila, NPM 718212542. Saya di sini akan menjelaskan kelanjutan yang kemarin, yaitu pengelolaan budaya dalam arena internasional. Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan multinasional dalam melakukan bisnis secara internasional. Salah satunya faktornya adalah budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya berbagai negara yang terlibat dalam bisnis maupun perdagangan internasional. Oleh karena itu, budaya penting dalam membangun perilaku manusia ketika melakukan bisnis dan perdagangan internasional. Bisnis yang dikembangkan di negara tersebut harus diketahui secara budaya dapat diterima, atau budaya dari negara lain yang akan dikembangkan juga dapat diterima. Analisis budaya di berbagai negara dapat diperoleh informasi apakah budaya negara tersebut dapat menerima budaya baru atau tidak akan menentukan kelangsungan bisnis internasional. Definisi budaya di sini, budaya adalah merupakan pengetahuan yang biasa digunakan orang menginterpretasikan pengalaman dan menggeneralisis perilaku sosial. Artifak adalah budaya yang dapat dilihat secara nyata dengan mata dan biasanya berupa hasil-hasil. Yang kedua, nilai-nilai adalah pemahaman yang berkaitan dengan nama yang berlaku yang menunjukkan sesuatu benar atau salah, baik atau buruk, penting atau tidak penting. Dan yang ketiga, basis underlying assumption adalah asumsi-asumsi dasar yang menjadi patokan atau pedoman seseorang dalam memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karakteristik budaya yang pertama, dapat dipelajari. Budaya diperoleh dengan mempelajari dan pengalaman. Dan yang kedua, dapat diperkembangkan atau diajarkan oleh sebagai anggota kelompok, organisasi, atau masyarakat. Mengembangkan dan mengajarkan budaya bukan secara khusus, orang per orang, secara sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, lintas generasi. Budaya merupakan kumpulan akumulasi dari generasi yang lalu ke generasi berikutnya. Yang keempat, dapat disimbol budaya didasarkan ke kapasitas manusia untuk mengutarakannya, untuk menyatukan suatu yang lain. Yang kelima, terpola. Budaya memiliki struktur dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain. Dan yang keenam, memiliki kemampuan beradaptasi. Budaya didasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah dan pendekatan manajemen antara lain, yaitu sentralisasi vs desentralisasi, aman vs resiko, prosedur formal vs prosedur informal, kesetiaan tinggi vs rendah, kerjasama vs persaingan, wawasan jangka pendek vs jangka panjang, kestabilan dan vs perubahan. Perilaku manajer ataupun anggota organisasi lainnya dalam menjalankan manajemen dapat dipengaruhi oleh transfer teknologi, di mana transfer teknologi disebut juga dengan komersialisasi teknologi, adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur,
simpel hasil manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna. Hal ini penting demi pengembangan lebih lanjut dan penggunaannya menjadi produk, proses, aplikasi, material, dan produk jasa baru. Transfer teknologi sangat erat kaitannya dengan transfer pengetahuan. Transfer teknologi dibagi menjadi dua, yaitu transfer secara horizontal dan transfer secara vertikal. Secara horizontal adalah perpindahan teknologi dari satu bidang ke bidang lainnya, sedangkan transfer secara vertikal adalah perpindahan teknologi dari riset ke penerapan. Beberapa perusahaan, universitas, dan organisasi pemerintah memiliki kantor, bagian atau seksi transfer teknologi yang difungsikan untuk mengidentifikasi materi penelitian yang memiliki potensi komersialisasi dan strategi untuk mendayagunakannya. Sebuah hasil penelitian tentu saja memiliki potensi untuk didayagunakan untuk tujuan ilmiah maupun tujuan komersial. Namun tidak semua memiliki nilai komersial. Misal proses fusi nuklir. Meski ada banyak cara untuk menghasilkan energi dengan menggunakan metode ini, tetapi yang bernilai komersial adalah yang menghasilkan efisiensi tertinggi. Waktu dan keterlibatan hasil penelitian lain juga mempengaruhi nilai transfer teknologi seperti contoh elektromagnetik yang ketika ditemukan tidak diketahui nilai komersialnya. Namun sekarang elektromagnetik banyak dijumpai di berbagai peralatan elektronik. Yang kedua, manajerial attitudes, dan yang ketiga, manajer ideologi, dan yang keempat, hubungan bisnis pemerintah. Di mana hubungan bisnis pemerintah yaitu menjalin hubungan dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan, bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga, mengarahkan kekuatan ini yang kemudian akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan. Yang kelima, cara manusia berpikir dan berperilaku. Persepsi dan stereotipi budaya juga mempengaruhi persepsi dan stereotipi budaya dapat mempengaruhi cara pandang seseorang pada sesuatu yang nyata terlihat. Persepsi menurut Hodgett adalah seseorang dalam menginterpretasikan hal-hal yang nyata sangat berbeda sesuai dengan perbedaan budaya walaupun terhadap hal yang sama. Orang Jawa memberikan sesuatu pada orang lain dengan menggunakan tangan kiri, maka dia dipersepsikan tidak sopan. Namun tidak demikian dengan orang Inggris, dapat menerima pemberian sesuatu dari orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Dimensi budaya yaitu jarak kekuasaan atau power distance. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Yang ketiga, individualisme vs kolektivisme. Yang keempat,
maskulinitas vs feminitas. Budaya maskulinitas budaya yang dimana nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah keberhasilan, uang, dan benda-benda. Feminin sebagai situasi di mana nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah adanya saling memperhatikan satu sama lain. Bisnis pada berbagai negara. Yang pertama, bisnis di Jerman. Orang Jerman tidak suka datang terlambat dalam suatu pertemuan. Mereka tidak mengakui argumen dengan sangat mudah, tetapi cenderung untuk selalu mencapai pendapat. Mereka sering menggolong-golongkan argumen mereka berhadap agar orang lain dapat melakukan hal yang sama. Orang Jerman tidak suka lelucon atau humor dalam pertemuan bisnis. Suka bisnis. Konsisten dengan pendapatnya secara lisan, sangat menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dan bernegosiasi bisnis. Yang kedua, bisnis di Italia. Bangsa Italia pandai dan menarik, suka berbicara dan memiliki daya persepsi yang tajam, suka bercerita mengenai keluarga, liburan, harapan, aspirasi, dan kekecewaan dan kesukaan. Dengan gaya komunikasi yang penuh perasaan yang menjadikan fleksibel dibandingkan dengan orang negara Eropa lainnya. Orang Italia sepertinya sama dengan orang Indonesia yang juga kurang tempat waktu dalam pertemuan formal dan non-formal. Sebagai negosiator dalam bisnis, orang Italia sangat akrab, banyak dibicarakan, tentu fleksibel namun kurang berterus terang. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.